Oke, selamat datang teman-teman di tutorial Unity bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Mungkin kalau teman-teman bertanya, kok tiba-tiba saya bikin tutorial Unity gitu ya. Karena teman-teman saya punya visi untuk bikin channel yang bisa bantu teman-teman di Indonesia untuk bikin game bareng-bareng. Dan karena saat ini di industri lebih banyak yang menggunakan Unity, maka saya juga wajib membuat juga tutorial tentang Unity. Apakah tutorial Godotnya akan berhenti? Enggak juga teman-teman, saya akan tetap lanjut karena saya juga pengen juga mensupport teman-teman yang indie developer atau yang nggak punya PC yang terlalu kuat untuk tetap bisa bikin game juga. Oke, mari kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai tentang tutorial Unity-nya, teman-teman saya pengen membahas dulu kenapanya gitu. Kenapa? Apa sih lebihnya, apa sih kurangnya daripada game engine Unity ini? Kita ngomong yang positif dulu ya teman-teman. Kita ngomong tampaknya dulu yang bagus-bagusnya gitu ya. Kenapa Unity? Alasan yang utama yang mungkin saya pilih itu, kenapa Unity adalah karena Unity ini adalah industri standar saat ini. Jadi kalau teman-teman nanya, game ini bikinnya pakai apa? Kemungkinan besar dia bikinnya kalau nggak pakai Unreal, pakai Unity, atau bikin pakai engine sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi saat ini Unity ini salah satu daripada game engine yang paling sering digunakan, ya paling banyak digunakan saat ini, terutama kalau kita ngomongin soal game developer di Indonesia ya, banyak banget yang menggunakan Unity gitu. Jadi kalau teman-teman pengen join dengan game developer di Indonesia, kayaknya lebih baik belajar Unity gitu. Tapi kalau teman-teman mungkin yang indie developer pengen bikin sendiri, saya menyarankan mungkin teman-teman juga bisa menggunakan Unity ini atau menggunakan Godot Game Engine gitu ya. Oke, yang kedua adalah Unity ini adalah salah satu tools yang sangat komprehensif, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau belajar game programming, teman-teman, ada banyak banget engine di luaran gitu. Kita bisa lihat kalau teman-teman search di Google gitu ya, game engine akan keluar banyak banget game engine mulai dari Unity, Unreal, ada Godot Engine, ada juga Gideros, ada juga libgdx, ada juga ya pokoknya banyak deh ya teman-teman ya. Nah, saya udah mencoba cukup banyak game engine dan saya merasa Unity ini salah satu game engine yang sangat komplit, teman-teman. Jadi dia punya banyak sekali fitur-fitur yang bisa digunakan buat teman-teman untuk bikin game dari yang sederhana banget sampai sampai kita bisa bikin yang tipenya standarnya profesional gitu ya. Yang ketiga, teman-teman, aset library. Jadi salah satu kelebihan daripada Unity, karena Unity ini sering digunakan dari dulu, udah lama digunakannya begitu ya, adalah aset library yang sangat banyak banget teman-teman. Jadi aset library adalah sebuah marketplace di mana kita bisa mengambil aset yang sudah dibikin orang lain, baik itu bayar ataupun tidak, dan bisa kita gunakan dalam game kita. Artinya apa teman-teman? Artinya kita nggak perlu selalu bikin dari nol. Ada banyak hal yang bisa kita ambil, yang bisa kita langsung pakai, sehingga lebih cepat development kita, sehingga lebih mudah kita membuat gamenya gitu ya. Dan ini yang nggak banyak dimiliki oleh game engine yang baru-baru. Jadi kalau teman-teman cari game engine yang baru, itu kebanyakan ya aset store-nya mungkin tidak ada atau sedikit gitu. Misalkan contohnya di Godot Engine yang saya sering promosikan gitu ya teman-teman, asetnya masih sedikit gitu. Saya harus mengakui asetnya sedikit gitu ya. Berikutnya teman-teman adalah komunitas. Yang salah satu kekuatan Unity yang terkuat adalah yang namanya komunitas. Komunitas Unity itu sangat besar teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau cari tutorial, kita mau cari bantuan, kita mau nanya ada error nih, mau dibetulin, ini akan banyak sekali kesempatan buat kita masuk ke dalam komunitas-komunitas ini, kemudian kita bisa nanya, kita bisa belajar, ada banyak tutorial, ada banyak dokumentasi yang bisa kita gunakan untuk kita mempelajari ini. Salah satunya ya video saya gitu ya. Dan yang terakhir, si Unity ini menggunakan bahasanya C#. Jadi C# ini adalah sebuah bahasa yang sangat enak banget dipakainya. Dia bahasa yang object oriented dan cukup teruji sampai saat ini gitu ya. Oke, tapi itu yang bagus-bagusnya kita sekarang mau lihat dulu apa sih yang jelek-jeleknya daripada Unity gitu ya. Nah, mungkin yang pertama ini nggak sepenuhnya jelek ya teman-teman. Kalau kita ngomong-ngomong proprietary software, jadi Unity ini bukan bukan sebuah software yang open source ya teman-teman. Jadi dia dimiliki oleh sebuah badan gitu. Jadi ada yang punyanya teman-teman. Efeknya apa sih kalau misalkan software ini ada yang punyanya? Artinya teman-teman, secara negatifnya teman-teman berarti software ini ya berkembangnya sesuai dengan apa yang seperti keinginan yang punyanya tentu saja gitu ya. Jadi kalau yang punyanya pengen mendorong Unity ke satu arah, ya kita nggak bisa buat apa-apa gitu. Palingnya protes gitu ya teman-teman ya. Nah, ini saya rasa kekurangan dari Unity dibandingkan kalau misalnya kita ngomongin soal game engine yang open source kayak Godot gitu ya. Yang kedua adalah Unity ini, walaupun kalau kita mau pakai itu free, teman-teman, tapi Unity ini not completely free. Kalau teman-teman lihat di websitenya, Unity ini juga ada berbayarnya gitu. Kalau kita pengen yang full versionnya, kita pengen ada fitur-fitur ini, fitur ini, ya berarti ada juga yang berbayarnya begitu. Dan yang ketiga, Unity ini cukup kompleks teman-teman untuk game developer yang
baru mulai gitu, kalau teman-teman baru mulai banget untuk belajar game development, terus kemudian teman-teman nggak punya pengalaman ngoding sebenarnya sebelumnya, Unity ini bisa apa ya, cukup menakutkan untuk mulai masuk ya, walaupun nggak seserumit itu sih. Tapi ya, jangan khawatir teman-teman, di sini saya ada untuk membantu teman-teman di sini ya. Dan yang terakhir, Unity ini kelemahannya teman-teman adalah Unity ini update-nya sering. Loh, kok update-nya sering jadi kelemahan? Ya karena banyak banget versinya. Jadi kadang-kadang teman-teman kalau di dalam Unity ini, kalau kita punya versi yang 2021 misalkan ke 2022, kita punya project yang 2021 dibuka di 2022, kadang-kadang nggak jalan. Teman-teman, ada juga yang nggak kompatibelnya gitu. Jadi ada kelemahan, ada kelebihan gitu ya. Nah, kalau kita pengen install Unity, gimana caranya? Let's begin with installing. Teman-teman bisa download Unity di website ini, di link ini, nanti saya akan pasang juga di deskripsi. Teman-teman bisa langsung download aja. Di sini saya sarankan teman-teman jangan download yang Unity download, tapi langsung downloadnya yang Unity Hub dulu, teman-teman. Di sini, teman-teman, saya lupa sejak tahun kapan gitu ya, Unity sudah pakai yang namanya Unity Hub. Unity Hub ini sebuah software yang dimana kita bisa ngedownload Unity version di situ. Jadi Unity Hub itu kayak stasiunnya di mana kita bisa milih mau download Unity yang bagian mana. Jadi dia yang ngatur, teman-teman. Nah, di sini ini contohnya Unity Hub-nya ya. Saya juga udah install Unity Hub-nya. Kalau teman-teman nanti udah masukin, tinggal masuk aja ke Unity Hub seperti ini. Nah, Unity Hub ini teman-teman kita punya ada hub-nya bisa nginstal Unity. Jadi kalau kita lihat di install sini, kita bisa nginstal mau Unity yang mana. Kalau kita add di sini kita bisa lihat ada versi-versi Unity yang bisa kita download. Ada yang 2021, ada yang 2022, ada yang 2023 dan seterusnya gitu ya. Teman-teman bisa download Unity version yang paling sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, tapi sebelum teman-teman mau mulai ini, saya menyarankan teman-teman bikin dulu yang namanya Unity ID, teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat, kita di dalam Unity ini bisa sign in di sini. Karena kita nanti ketika kita bikin game di dalam Unity, misalkan seperti ini ya, kita bisa lihat di sini, I have no valid license. Di sini saya dibilang bahwa saya tidak punya license yang valid saat ini. Jadi kalau teman-teman pengen bikin game di Unity, teman-teman harus bikin sebuah izin ya, sebuah license ya, buat untuk bikin game di dalam Unity. Maka kita harus daftar dulu, teman-teman. Maka di sini kita bisa manage license. Maka sekarang untuk kita bisa memulai bekerja di dalam Unity, kita perlu mengaktifasikan license baru, teman-teman. Jadi kita bisa pilih activate new license di sini untuk meminta license baru. Nah, kita bisa bilang mau Unity personal atau plus. Kalau yang plus atau pro ini bayar ya, teman-teman. Jadi kita bisa pilih personal aja. Nah, di sini ada dua pilihan. The company of organization I represent earn less than $100,000, ya kan? Atau saya tidak menggunakan Unity dalam kapasitas profesional. Kalau teman-teman pengen bikin game untuk menghasilkan uang, teman-teman pilih yang ini. Kalau teman-teman baru mulai ya, hasil keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan teman-teman masih di bawah $100,000, maka teman-teman bisa pilih Unity personal. Tapi kalau misalnya sudah di atas, maka teman-teman harus pilihnya Unity Plus atau yang Pro gitu ya. Maka kita done aja. Nah, maka sekarang teman-teman saya akan punya sebuah license baru yang ada di sini. Sekarang saya sudah bisa masuk ke dalam aplikasi Unity saya. Oke, nah di sini saya akan bikin sebuah project baru aja di sini. Di sini kita bisa lihat kalau kita mulai project baru di Unity, kita akan diminta untuk milih antara 2D, 3D, High Definition RP. Jadi di sini ada template-template ya teman-teman yang bisa teman-teman pilih mau apa yang dibikin di sini. Tapi untuk saat ini kita akan pakai yang 2D dulu aja. Kita akan bilang Unity 101, 2 deh. Ya udah ada ya. Kita akan bikin create. Oke, nah teman-teman bisa lihat ini adalah si tampilan Unity-nya. Di sini saya akan menggunakan yang 2020 dulu, tapi nanti di video-video berikut kita akan menggunakan versi yang terbaru gitu ya, teman-teman ya. Ini hasilnya, ini adalah Unity editor saya. Teman-teman, di sini ada beberapa Windows yang mungkin akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke, kita akan ketemu lagi di video berikutnya di mana saya akan menjelaskan tentang UI yang ada di Unity ini supaya teman-teman tahu kegunaan umumnya buat apa. Oke, terima kasih banyak atas semuanya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.